Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menjalani aktivitas. Tetap semangat belajar meskipun secara daring. Pada kesempatan kali ini Miss akan menjelaskan materi kita yang terakhir, yaitu tentang pemanasan global, di mana materi ini sudah pernah kita singgung di pembahasan sebelumnya. Pemanasan global sangat berkaitan erat dengan pencemaran udara. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat gas-gas rumah kaca yang berlebihan. Hal ini sering disebut juga dengan efek rumah kaca. Apakah yang dimaksud dengan efek rumah kaca? Sebelum belajar tentang efek rumah kaca, tentunya kamu pernah melihat rumah kaca yang digunakan untuk menanam tanaman, bukan? Jika kamu ingat-ingat lagi, fungsi dari rumah kaca yang digunakan untuk menanam tanaman adalah untuk melindungi tanaman tersebut dari lingkungan luar. Selain itu, rumah kaca tersebut juga berfungsi untuk menangkap panas agar tumbuhan yang ada di dalamnya menjadi hangat. Nah, jadi apakah efek rumah kaca itu? Efek rumah kaca ini merupakan fenomena ketika panas matahari di bumi terperangkap, sehingga keadaan bumi menjadi semakin panas. Mirip dengan rumah kaca yang digunakan untuk menanam tanaman tadi. Jadi sebenarnya efek rumah kaca dalam jumlah tertentu sangat dibutuhkan bumi agar keadaan suhu di bumi tetap normal. Jadi tidak ada perbedaan yang mencolok antara suhu pada siang hari dan pada malam hari. Tetapi jika jumlahnya melebihi batas normal, maka akan menyebabkan terjadinya peningkatan suhu bumi. Inilah yang sering kita sebut dengan pemanasan global. Nah, jadi efek rumah kaca itu bukanlah terjadi karena rumah yang terbuat dari kaca. Jangan salah pemahaman, tetapi karena terperangkapnya panas matahari di bumi yang disebabkan oleh gas-gas rumah kaca. Nah, sekarang kita akan pelajari apakah yang dimaksud dengan gas-gas rumah kaca. Gas-gas rumah kaca merupakan gas-gas yang mampu menahan panas di permukaan bumi. Contoh gas-gas rumah kaca adalah karbon dioksida atau CO2, karbon monoksida atau CO, klorofluorokarbon atau CFC. Nah, ketiga gas ini tadi dapat menghalangi pantulan cahaya matahari yang akan keluar dari permukaan bumi, sehingga panas matahari tersebut terperangkap di dalam bumi. Itulah yang menyebabkan suhu di bumi kita menjadi tinggi. Apakah penyebab pemanasan global? Pemanasan global disebabkan karena 1. Penggunaan energi yang berasal dari minyak bumi dan batu bara dalam jumlah yang banyak. 2. Meningkatnya penggunaan transportasi yang dapat menghasilkan gas karbon dioksida dan gas karbon monoksida. 3. Industri peternakan sapi yang menghasilkan banyak gas metana. 4. Pembakaran sampah. 5. Pembakaran hutan atau kebakaran hutan. 6. Penggundulan hutan, dan lain sebagainya. Bagaimanakah proses terjadinya efek rumah kaca sehingga menimbulkan pemanasan global? Pertama, radiasi sinar matahari merupakan sumber dari sistem iklim di bumi. Ketika matahari menyinari bumi, maka sebagian radiasi matahari dipantulkan kembali oleh bumi dan atmosfer, sedangkan sebagiannya lagi akan diserap oleh permukaan bumi dan memanaskan permukaan bumi. Selanjutnya, radiasi inframerah akan dipancarkan dari permukaan bumi menuju ke atmosfer. Sebagian sinar inframerah yang datang ke bumi akan diteruskan melalui atmosfer. Namun, sebagian besar diserap dan dipancarkan kembali ke segala arah oleh awan dan molekul gas rumah kaca, sehingga radiasi sinar inframerah yang seharusnya dikeluarkan dari permukaan bumi
akan kembali dipantulkan oleh gas-gas rumah kaca tersebut. Hal ini menyebabkan atmosfer di dekat permukaan bumi akan menjadi semakin panas. Nah, begitulah proses terjadinya efek rumah kaca sehingga menimbulkan pemanasan global. Selanjutnya, apakah dampak pemanasan global? Pemanasan global sangat berdampak bagi kehidupan manusia. Selain itu, dapat juga berdampak kepada tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Dampak pemanasan global antara lain: 1. Mencairnya es di kutub. Meningkatnya suhu di bumi dapat menyebabkan mencairnya gunung es yang ada di kutub utara maupun di kutub selatan. 2. Meningkatnya ketinggian air laut. Hal ini dapat disebabkan karena gunung es yang ada di kutub mengalami pencairan. 3. Meningkatnya suhu di bumi secara konstan, karena suhu di bumi akan semakin panas setiap tahunnya. Tentu saja hal ini sangat berbahaya bagi makhluk hidup, khususnya bagi manusia. 4. Musim kemarau akan semakin panjang. Jika musim kemarau semakin panjang, khususnya di wilayah negara yang memiliki 2 musim seperti Indonesia, maka akan sangat mempengaruhi keadaan pertanian yang ada di Indonesia. 5. Musnahnya makhluk hidup tertentu karena tidak dapat bertahan pada suhu yang semakin tinggi. 6. Semakin banyak terjadinya bencana alam, seperti badai dan tornado, yang akan menyebabkan banjir akan melanda semakin banyak juga. Selanjutnya, bagaimanakah cara mengatasi pemanasan global? Cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi maupun mencegah dampak dari pemanasan global antara lain: 1. Mengurangi penggunaan energi listrik. 2. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, yaitu dengan memakai kendaraan umum, sehingga tidak banyak kendaraan pribadi yang berjalan di jalan raya. 3. Melakukan penanaman pohon, sehingga karbon dioksida yang ada di udara akan diambil oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. 4. Tidak membakar sampah dan mengurangi pemakaian plastik agar tidak menghasilkan limbah yang sulit untuk terurai. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana tadi kita telah membahas tentang pengertian pemanasan global, penyebab pemanasan global, proses terjadinya pemanasan global, dampak pemanasan global, dan bagaimana cara penanggulangan pemanasan global. Jika di antara materi tersebut masih ada yang tidak kamu pahami atau ada yang ingin kamu tanyakan, maka boleh bertanya kepada Miss melalui WhatsApp. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Miss harap apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Miss juga mau mengucapkan selamat melaksanakan UAS kepada kalian yang akan kita hadapi berikutnya. Semoga pembelajaran kita selama ini dapat kalian terima dengan baik, dan jangan lupa marilah kita berdoa bersama-sama agar pandemi ini cepat berlalu, agar kita dapat segera bertemu kembali. Demikian yang dapat Miss sampaikan. Terima kasih.